hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti at-tayyibin at-tahirin wa ila hadrati syekhina sanadina hadatina dunya wa ukhra azwajihi wa dzurriyyatihi qaddami wa ashabi ahbabina al-insi wal jan ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa ila jami'il ulama'il amilin alladzina ballaghuna dinal islam khususan ila ruhi sunan ampel min usulihim wa furu'ihim wa khususan ila ruhi min usulihim wa furu'ihim wa khususan hadzal kitab wa ila ruhil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan abaina wa ummahatina ajdatina jaddatina wa syarril ardi la maghribi wa barri wa bakhri khususan lawan ijtama'na huna bisababi waliyadini alamana wa salih syaulillahi lana ya Allah walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi billi wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwaab ar-ridha taysir tughliqu biha anna abwaab asy-syarri wa ta'sir takunu lana biha waliyya wa nasira anta waliyuna maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'izuna biha minal maqdulin. Allahumma aftah lana abwaab hikmatik wansur alaina khazaina rahmatik ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sore hari ini di hari yang ketiga bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesempatan, kelonggaran waktu dan kepastian kembali mengikuti kegiatan rutin Serambi Ramadan yang diadakan oleh pengurus Masjid Agung Sunan Ampel selama bulan Ramadan. Setiap sore hari menunggu waktu berbuka puasa lewat kajian kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Semoga pertemuan sore hari ini diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin. Allahumma amin. Dan semoga lewat kajian sore hari ini Allah memberikan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, berikan rezeki yang halal dan barokah, warga sakinah mawaddah rahmah, berikan keturunan yang soleh dan solihah, berikan pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang kepada rakyat. Negeri kita, negeri Indonesia sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya, semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting, semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
sayyidina Muhammad Rasulullah alaihi salam wa amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah Serambi Ramadan Masjid Agung Sunan Ampel, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita berada dari yang ketiga, itu termasuk bagian yang pertama dari bulan Ramadan. Fase yang pertama adalah awalur rahmah. Ini bulan yang penuh limpahan rahmat, di mana apabila orang merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka diberikan jaminan oleh Allah, dibebaskan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Ini rahmat. Di antara rahmat Allah yang diberikan apabila masuk bulan suci Ramadan, semua pintu-pintu surga dibuka satu bulan penuh. Pintu-pintu neraka ditutup sebulan penuh, dan setan-setan dibelenggu sampai berakhirnya bulan Ramadan. Ini rahmat. Di antara rahmat Allah yang diberikan saat masuk bulan Ramadan, semua malaikat-malaikatnya yang biasanya bertasbih diperintah oleh Allah berhenti bertasbih untuk berganti mendoakan, memintakan ampunan dosa untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman sepanjang bulan Ramadan. Jadi pekerjaan malaikat itu membaca tasbih, subhanallah subhanallah, tapi khusus di bulan Ramadan. Malaikat disuruh berhenti bertasbih, tapi hanya memintakan ampun, mendoakan umat Nabi yang beriman. Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni dan sayangi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, lebih-lebih yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini rahmat. Di antara rahmat Allah, apabila masuk bulan Ramadan, semua dosa-dosa orang yang beriman dan merasa senang dengan bulan datangnya Ramadan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Niki rahmat. Di antara rahmat Allah, mulut yang bau tidak sedap orang yang berpuasa kelak akan dijadikan baunya lebih harum daripada minyak yang paling gontoe paling niki rahmat setuju. Jadi inilah syahr Ramadan awalur rahmah. Dan satu kekhususan bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi. Kita diberikan khususiyah, yaitu satu diberikan Al-Quran, dua diberikan bulan Ramadan. Ini satu pusaka yang sangat istimewa, nur untuk menghadapi dua kegelapan. Nabi Musa diberitahu sama Allah, Auhallahu ila Musa ya Musa inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini kai la yadurruhum zulmatani. Musa, aku ngekei umat Muhammad iku tak kei nur loro supaya peteng loro niku selamat saka peteng loro. Nabi Musa bertanya, fakultu ya Rabb ma nurani, apa itu dua nur itu? Qala nuru Ramadan wa nurul Ditanyakan lagi oleh Nabi Musa, fakultu ya Rabb summa madza zulmatani, kemudian ya Rabb apa itu dua kegelapan? Qala zulmatul qabri
wa zulmatu yaumil qiyamah, gelapnya kubur dan gelapnya hari kiamat. Jadi siapa saja yang kuburnya ingin terang, siapa saja yang nanti pada hari kiamat tidak berada dalam kegelapan, diberikan penerangan oleh Allah sehingga mboten bingung, mboten khawatir, mboten wedi. Nah, niki gunakan, Anda sudah diberikan dua senjata oleh Allah. Satu Ramadan, dua Al-Quran bisa kita dapat setiap waktu. Tapi Ramadan 1 tahun saat ini kita diberikan belum tentu di tahun yang akan datang. Karena itu manfaatkan sebaik mungkin. Mumpung kita ketemu muliakan, agungkan, ramaikan Ramadan tahun ini dengan sukses. 1 sukses puasamu, 2 sukses ya tarawihmu, 3 sukses khatam Al-Qur'an. Yang keempat sukses panjenengan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kelima sukses membayar zakat. Nah niki 5 niki ya, sukseskan Ramadan, jaga puasa kamu, jangan sampai ada yang ngeblong. Ngeblong napa ngeblong niku mokel, aja sampai 2 aja sampai posoke trawehmu napa longgar bolong. Ojo nganti absen 30 dina. Tadi kata-kata Ramadan sukses itu ya sukses 5 ini. Khatamkan Qur'anmu walaupun dalam 1 bulan. Karena Ramadan adalah bulan lahirnya Al-Qur'an. Yang keempat, sukseskan Ramadanmu dengan mendapatkan Lailatul Qadar, macam-macam. Ini seringnya terjadi di akhir. Tapi masalah Lailatul Qadar ini ada 8 macam pendapat. Ini ada yang berputar setiap tahun, tidak mesti di Ramadan. Ada yang berpendapat di malam pertama Ramadan. Ada yang berpendapat di awal 10 awal yang pertama, 10 hari yang pertama bulan Ramadan. Ada di pertengahan, ada di malam nuzulul Quran. Ada yang mengatakan di malam ada 10 hari yang terakhir, tidak tahu di 10 mah. Lalek kepingin jelas, kepingin enak, niki ada satu hadis Nabi. Sampean pasti ketemu Lailatul Qadar gading godak. Nah, niki ana hadis itu ngene kita Fathul Muin. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, man shalla al-maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yang qadiya syahru Ramadan faqad akhadha Lailatul Qadri fi haddin wafirin. Siapa yang sholat maghrib dan sholat isya secara sampai selesainya bulan sampai habisnya Ramadan 30 hari penuh sampean jogo maghrib karo isya sembahyang jamaah, ojo nganti sholat dhewean. Faqad akhadha Lailatul Qadri, maka sungguh dia telah mengambil Lailatul Qadar bi khaddin wafir, dengan bagian yang 100% kamu dapat Lailatul. Lho cirine apa sih wong kule oleh Lailatul Qadar sampean mari Ramadan niku sampean tambah apik, tambah sregep, tambah akas, tambah loman, tambah nangisan, atine gampang ngaji niku Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar niku disalami malaikat Nah, sapa sing disalami malaikat Jibril, dijabat tangani malaikat Jibril, maka hatinya akan menjadi lunak. Matanya mudah mengeluarkan air. Niku kepingin Lailatul Qadar, sukseskan Ramadan Lailatul Qadar dengan cara apa? Menjaga sholat maghrib isya terus
membayar zakat hanya satu sok, satu sok itu 4 mud. 1 mud itu 1 cawuk 2 tangan orang dewasa normal, nyawuk tangan loro niku dihitung sak ya kari petang cawuk unjulono aja dipres sret ya ana 5 cawuk ya lho eman turai gak apa-apa turah timbangane kurang lho sampean 2,5 kg bayar 3 kilo lek ana ya syukur-syukur iso sasak syukur-syukur sak mikep tambah sip gak oleh ta bayar zakat fitrah niki zakat fitrah kula lho kok sak trek nggih kula wonten rezeki lho lah tambah sip nih ya tambah pi kari bagi jadi sukseskan Ramadan dengan 5 jangan sampai puasa kita ada yang tertinggal, tarawih kita ada yang tertinggal, jangan sampai ketika sukses khatamkan Quran walau 1 kali, sukses meraih Lailatul Qadar, yang kelima sukses membayar zakat. Akhirnya ikilah yang dikatakan kita akan dipertemukan dengan Yaumu Idul Fitr, sampai balik suci bersih gak duwe jadi Ramadan iki wulan istimewa. Beruntung kita menjadi umat yang terakhir. Ada satu hadis qudsi. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, bermunajat kepada Allah niku tengen kitab Turatun Nasikin. Ya Rabb, apakah ada orang yang Engkau berikan kemuliaan seperti yang telah Engkau berikan kemuliaan itu kepada saya? Nabi Musa itu wong wakal lamallahu Musa satu-satunya manusia yang pernah Nabi Rasul yang pernah diajak berdialog dengan Allah. Nabi Musa merasa tidak ada orang yang lebih mulia daripada diberitahu sama Allah. Fa'auhallahu ila Musa ya Musa. Naam, ada Musa. Nanti umat lebih baik daripada kamu saya letakkan di akhir mereka aku berikan 1 bulan yang namanya bulan Ramadan. Kamu berbicara dengan saya Musa itu masih melewati 70.000 hijab. Jadi Nabi Musa dialog kali Allah itu menembus 70.000 hijab. Tapi Musa, umat akhir zaman ini umatnya Muhammad, apabila berpuasa di bulan Ramadan sampai mulutnya menguning, sampai wajahnya pucat, dia menahan lapar dan dahaga di bulan Ramadan, maka aku lebih dekat kepada dia daripada kamu. Saat umat Nabi ini berbuka puasa tanpa ada hijab sama sekali. Duh, niku umat Kanjeng Nabi sing dikei rawa gelem poso. Gusti Allah nyedek saat kita ndak ada hijab, mangan aja susu. Nggih, susu napa? Nyaplok ae. Tapi biasa ngelak nggih, luwe pisan nggih. Ana buka ngoten kudu pemene gratis. Uti gak uman jale. Aja kesusu sampean donga sing kusuk. Niku donga sampean tembus, gak ana hijab. Nek Nabi Musa dijak omongan dialog niku nembus 70.000. Niki mboten wonten. Ya apa dungane buka puasa? Allahumma ya Allah dungane barik lana bima razaqtana. Ya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya sampean njaluk ya Allah jenengan sukani kula Gusti, keluarga kula sakinah mawaddah, putra kula Gusti, putra putri saleh sholih. Nah diparingi Gusti jenengan paring Gusti kula akhir umur beja husnul. Njuk ngemplok donga sampean mustajab saat berbuka. Ada satu hadis Nabi riwayat Imam
Ibnu Hibban wa Tabrani niku muni ngeten, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Da'watus shaim hatta yuftira. Dungane wong sing poso sampai buka. Kula jenengan poso napa mboten? Temen ta. Gak mangan gak mau wedok. Lha poso sampai buka, sampe sing akeh ndonga. Iki aja ngedabur sae. Loro wal imamul wada' watul imam al adil. Doa pemimpin yang niku mustajab. Yang ketiga wada' watul madlum. Doanya orang yang terani. Niku wong nalika buka aja niku donga sampean mustajab gathik ijab nggih. Jadi pun di antara amalia khusus maneh di dalam Ramadan niki amalia salat tarawih ini hanya ada di dalam bulan Ramadan. Tidak ada di bulan-bulan yang lain. Nek Ramadan entek ya wis gak ono tarawih. Nggih. Jadi tarawih niku gandeng karo Ramadan. Man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Al-Bukhari wa Muslim. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam Ramadan, sing disebut menghidupkan malam niki jenenge salat imanan, landasannya iman, waktu saban lan mengharap pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh. Dadi nglebur dosa poso niku di antara khasiate nglebur dosa, traweh nglebur dosa. Nggih. Nah, khasiate traweh maneh. Kita berbicara salat tarawih. Nggih, traweh niku lek sembahyang dhewean nglebur dosa. Oleh fadilah satu hadis lagi. Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan Nabi pernah ditanya tentang fadilah salat tarawih di dalam bulan Ramadan. Nabi menjelaskan tiap-tiap malam fadilahnya berbeda-beda. Nah, seperti kemarin malam pertama sampai malam ketiga dosa-dosa diampuni oleh Allah. Bukan hanya dosa dia yang bertarawih, tapi kedua orang tuanya juga dengan catatan kedua orang tuanya beriman. Nah, nanti malam keempat, siapa yang sholat rekatan Nabi wa fil lailatir rabi'ah lahu minal ajri mislu qiraatil Qur'an wat Taurati wal Injili waz zaburi. Siapa yang sholat tarawih malam keempat, maka dia diberikan pahala seperti telah membaca Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Nek Quran biasa nggih, sapa tahu maca Taurat? Sapa tahu maca kitab Injil? Sapa wis Injil saiki mboten kok Injil sing asli niku. Banyak direhabilitasi. Wis banyak dirobah kabeh. Taurat, Zabur, sapa tahu maca Zabur? Sampeyan gak perlu maca niku, sampeyan kok tarawih. Nggih, tarawih keempat oleh ganjaran padha karo maca Quran khatam, Zabur khatam, Taurat Zabur, khatam, Injil malam keempat. Niki fadilah sembahyang dhewean utawa jamaah lho nggih. Lah lek sampean jamaah tambono keutamaan maneh. Ada hadis lagi riwayat Imam Ahmad wa Tirmidzi, man shalla man qama fi Ramadan ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang sholat tarawih bersama imam, artinya jamaah, hatta yansarifa sampai selesai, imam durung mari buyar dhewe. Imam tarawih 20 demek 8. Nakalan iki ya, oleh jamaah. Kalau niku les melok imam ya buyar bareng imam.
Nggih. Ha imame 20 dhek juga 8. Nakalan niku. Endi wonge. Sapa tarawih bareng imam buyar nggih, bareng imam ya buyar nggih. Kutiba lahu qiyamul lailatin, Anda diberikan keutamaan seperti nggih menghidupkan sepanjang malam sampai tahu tak tahajud mulai isya sampai subuh. Udune subuh ae ya wis kudu bolak-balik nggih. Bolak-balik berat-berat turu nggih. Imam Syafi'i, Imam Hambali niku 40 tahun wudu salat subuh niku wudune salat isya kula jenengan. Jadi niku keutamaan salat tarawih. Nah, kita sekarang membahas ya apa hukumnya salat tarawih sunah muakkad. Nggih. Baik laki maupun perempuan itu sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun jumlah rakaatnya ini yang menjadi khilafiyah. Perbedaan ada yang berapa rakaat? 8, ada yang 20 rakaat. Nggih, sing nggih bener iku sing dia padha benere ana dalile. Tapi nggih kalau kita ada pilihan dalil padha kuate nggih umpamane. Tapi menurut penelitian ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sebetulnya dalil yang dipakai oleh mereka yang sholat tarawih 8 rakaat itu terlalu memaksakan diri. Dalilnya sing digawe sahih Bukhari, tapi sebetulnya Imam Bukhari sampeyan telisik dalile wong sing 8 rakaat iku hadise mboten dilebono Imam Bukhari tenggene bab salat witir, tapi mboten dilebono nang bab salat tarawih, tapi masuk di bab salat witir. Nah, niku 11 rakaat Nabi ku nggih salat nggih napa? Nggih salat nggih tarawih niku berapa niku nggih? Nggih niku hadise mboten tepat nggih. Nabi salat tarawih nggih 8 apa niku niki teng mriki diwaca ae nggih. At-tarawihu utahe salat tarawih ae kita waca. Al-misalur rabi utahe contoh kang nomor 4 iku at-tarawihu salat tarawih. Ingkana lamun ana iku huna ing dalem kene panduan apa khilafun perbedaan pendapat. Wa huwa mongko ta misal aidan kan maniku mimas setengah saking barang yang bagi kang sayujo. Apa ada muta'ab tabadulil ingkari. Ora anane gonta-ganti ning ingkari bisa niklan tingkai mah. Jadi andaikan di dalam masalah sholat tarawih ini ada perbedaan pendapat, ini adalah sesuatu yang sejak dahulu sudah jelas dieker-eker mah gak perlu diingkari maneh. Niki kan sewering ae, mulai buyan mulai wong tuwek sampai nopo. Wong biyen gak ono masalah kena arek sakniki wis nopo? Masalah maneh. Wa ya uta salat tarawih. Gak perlu diingkari, mulai biyen kan ono 8 rakaat ya ono 20 rakaat. Semuanya ya ada dalilnya masing-masing. Oke, sampean sing meyakini dalil 8 nggih monggo, dalil 20 monggo. Tapi bagi mereka yang sholat 20 niku padha sahih niku. Cuma beralibi dalil yang dipakai 8 rakaat ini tidak tepat. Sebetulnya hadis yang dipakai itu tentang sholat witir, bukan tentang sholat tarawih. Nabi sembahyang 11 rakaat, sholat witir kan paling akeh pinten? Nah, 11 rakaat, tapi dia memasukkan tarawih. Nabi niku sembahyang tarawih 11 rakaat. Berarti yang 8 rakaat witir 3 rakaat lucu enak ikon ngaduk-ngadukno dhewe. Nggih. Nggih, enggak ada penjelasan dari Nabi. Kan Nabi kan yang berkata kepada Sayyidina Aisyah, ini Sayyidina Aisyah cerita, Sayyidatina Aisyah,
Nabi gak pernah tidur kecuali sholat witir 11. Lho jelas. Tatakno sing digawe dalil 11 rakaat iki sholat tarawih. Berarti witire 3, sing 8 netra. Lah Nabi gak jelasno kaya ngoten. Lah niki kekurangannya di situ. Jadi ada kelemahan. Jangan buka tenggene kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari tidak memasukkan hadis ini pada bab tarawih, tapi masuk pada bab sholat witir. Nah, jadi kayaknya yang 8 rakaat ini memakai dalil ini terlalu biar tidak malu-maluin. Nih, wis kadung napa? Nah, kayak ngoten. Niki kesannya seperti itu. Wa ya utawi salat tarawih indana monggo kita Imam Syafi'i nakhnu ya kita Asy-Syafi'iyah tukang bangsa Asy-Syafi'iyah tukang bangsa Imam Madzhab Syafi'i bal wa fi madzhab Ahlussunnah balik ing dalem madzhab Ahlussunnah wal Jamaah lan madzhab nggih para sahabat iku isruna 20 apa rakaate. Jadi kita madzhab Syafi'i bahkan madzhab Ahlussunnah wal Jamaah niku boten Syafi'i madzhab Ahlussunnah jadi madzhab Imam papat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Bukan hanya Syafi'i, seluruh Ahlussunnah termasuk madzhab Hanafi, Maliki, Hambali, semuanya sholat tarawih itu 20 rakaat. Wa ya utawi tarawih iku sunnatu ainin, sunat ain masing-masing orang. Muakkadatun kang den kukuno. Sunnah muakkadah. Jadi ada sunat ain, ada sunat kifai. Nek sunat kifai kono wong siji sing nglakoni liyane mboten nglakoni wis oleh kesunatan. Tapi nek sunat aini mboten, masing-masing orang harus baru oleh kesunatan. Kuwi kok sadana traweh. Ayo gak traweh ta. Wis wakil ae. Wakil gak oleh. Iya lek sunat kifai. Nggih, sampean nglakoni liyane mboten nglakoni oleh kesunatan. Nek tarawih niki sunat ini masing-masing orang. Ndak bisa diwakilkan. Paham nggih? Paham nggih? Wa ya ta iku sunatu ainin. Wa akadatun kang den kukuno. Lirijali, baik kanggone wong lanang wanita lan kanggo wong wedok. Indal Hanafiyati munggo ulama madzhab Hanafi, Wasyafi'i lan madzhab Syafi'i, wal Hanabilati lan madzhab Hambali, wal Malikiyati lan madzhab Mali. Begitu juga salat ini disunahkan dikerjakan secara berjamaah. Atusan nulantet sunantaken. Ya dalam salat tarawih apal jamaah tu jamaah ainan kelawan sunnah aini inda Syafi'iyah menggone madzhab Syafi'i wal Hanabilah lan madzhab Hambali. Al Maliki atau tai ulama madzhab Maliki ku qalu berpendapat sapa Maliki al jamaah atau tai salat berjamaah biya ing dalem tarawih iku mandubatun dan sunataken. Wal Hanafi atau tai madzhab Hanafi iku qalu berpendapat sapa Hanafi al jamaatu utai salat berjamaah biya ing dalem tarawih iku sunnatu kifayatin sunat kifayah. Cuma bedane nek Hanafi niku sunat kifayah, lek Syafi'i, Hambali, Maliki niku sunat masing-masing orang. Intinya dikerjakan sunnah, dikerjakan berjamaah ada kesunatan lain. Jadi sholat sunnah itu dibagi dua. Ada sholat sunnah tapi tidak disunahkan berjamaah. Seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah ba'diyah niku sunnah, boten disunahno ada sholat sunnah juga disunahkan berjamaah. Tapi seumpama boten berjamaah ya oleh kesunatan. Tapi dikerjakan berjamaah ya oleh kesunatan maneh. Seperti sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat gerhana, termasuk niki sholat niku sholat sunnah dan juga disunahkan umpama sholat dhewe ya gak apa-apa. Umpamane sampean karipen mari buka niku lho nggih turun wis gak ana wong jamaah napa gak traweh ojo traweh ya gak apa-apa. Eman-eman tadi saya katakan sukses Ramadan itu sukses 5. Posoe gak bolong, traweh gak bolong, Qur'ane khatam, isuk kepethuk Lailatul Qadar,
iso bayar zakat, muga-muga terakhir ditutup ambek sembayang riya terus ujung-ujung oleh angpau. Oke, ngoten nggih niki ranten Sabtu, biasa Sabtu nonton tanya jawab. Karena kula tasih wonten perlu nggih niki tanya jawab nggih hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu niku tidak ada tanya jawab. Mugi-mugi kali Allah diparingi kekuatan nggih, kuat poso, kuat tarawih, khatam Quran, mugi-mugi jamaah istiqomah sehingga kepethuk wulan Ramadan. Rezekine muga-muga digampangno kali pengen dijembarno, saged ngekei buka, saged bayar zakat. Mugi kali Allah paringi amin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ya rabbi bil Halim maqasidana ya wasi'al karami ya nabi ya rasul salam alaik ya habib salam alaik salawatullah alaik sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi astaghfirullah wal hayyul qayyum astaghfirullahaladzim wal hayyul qayyum astaghfirullahaladzim wal hayyul qayyum Allahumma awsa'u min dunubi Allahumma maghfiratuka rahmatuka arja indi min amali awsa'u min dunubi in amali Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna asidna ilman nafi'a wa ja'alna ya Allah bismikal mublighin wa ibadikal sholihin wa ali ta'atika ajma'in wa aminna fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil qabri wa adzabi wa minal fahsya'i ila qiyamaddin wa min adzabin nar wa ighfir lana wa liwalidayna al masyayikhina warhamhum ka rabbana shighara wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah bi rahmatika ya Allah barik lana bil mauti wa bima badal Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbal minna ya Allah yasaril fatihah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ya.